Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Siti Zubaidah. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema permintaan dan penawaran. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Mari kita belajar bersama-sama, Nana. Tujuan yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menggambarkan kurva permintaan dan penawaran secara sederhana. Mari kita pelajari satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tema kali ini, mari kita kaitkan pembelajaran kali ini dengan Al-Quran sesuai dengan tema yang kita ambil dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik anak-anakku semua, dari materi kita tentang permintaan dan penawaran, kenapa saya mengambil kajian Al-Quran ini? Ini hanya mengingatkan kepada kita semua, meskipun kita dalam memenuhi kebutuhan itu sudah bisa menyiapkan semuanya, akan tetapi perlu kita pegang yang namanya prioritas kebutuhan. Mari kita lengkapi dulu prioritas kebutuhan kita, setelah itu bila ada lebihnya, kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Biar kita tidak terkesan menjadi orang yang berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai hal yang seperti itu. Semoga anak-anak semua bisa menjaga hal ini. Seperti itu anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli, yaitu permintaan dan penawaran. Mari kita lihat pengertian permintaan terlebih dahulu. Permintaan atau demand merupakan jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan harga tertentu. Kalau kita lihat dari pengertiannya, peran yang paling penting di sini adalah peran pembeli. Dalam kegiatan permintaan ada dua jenis, yaitu menurut daya beli masyarakat dan menurut jumlah konsumennya. Kalau menurut daya beli masyarakat, ada 3 jenis, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif merupakan permintaan yang dilakukan dengan melakukan daya beli. Daya beli masyarakat diikuti dengan transaksi jual beli. Kalau kita lihat dalam gambar pertama, ini adalah orang yang melakukan proses pembayaran. Jadi, seorang pembeli melakukan akad penawaran, kemudian dia melakukan proses pembayaran. Itu adalah permintaan efektif.
Sedangkan permintaan potensial merupakan permintaan yang dilakukan dengan keinginan untuk membeli tapi belum melakukan proses transaksi pembelian. Di sini saya gambarkan misalkan ibu-ibu yang sedang menawar baju. Dia hanya sebatas menawar, mungkin karena dia tidak tertarik dengan barangnya atau tidak cocok harganya sehingga tidak jadi membeli. Ini namanya permintaan potensial. Sedangkan permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diikuti dengan daya beli dan tidak diikuti dengan kegiatan transaksi. Di sini saya gambarkan seseorang yang sedang membayangkan memiliki uang yang banyak, tapi dia masih belum punya keinginan untuk membeli sesuatu karena hanya sebatas proses membayangkan dan tidak membeli. Itulah permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah jenis permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Di sini ada permintaan individu, yaitu permintaan orang seorang ya, tanpa ada kebersamaan. Jadi ada jual beli yang dilakukan hanya untuk satu orang. Sedangkan permintaan pasar atau permintaan koleksi, ini jual beli yang dilakukan secara bersama-sama. Misalkan jual beli yang ada di pasar, pembelinya itu bisa lebih dari satu pada saat melakukan proses transaksi. Sekarang kita lihat hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Ini seperti saya gambarkan dalam kegiatan di masyarakat, adanya obral barang ya. Ini kalau di pasar tradisional ya, adanya obral barang ini menunjukkan bahwa barang yang diminta masyarakat itu banyak sehingga harganya menjadi murah. Inilah yang diinginkan oleh seorang pembeli. Jadi penjualnya akan menyediakan barang yang banyak, pembelinya pun akan berbondong-bondong semangat untuk membeli karena barangnya harganya murah. Sebaliknya, ketika barang yang disediakan oleh penjual itu sedikit, itu disebabkan karena harganya mahal. Ini saya gambarkan meskipun barang itu diobral, tapi karena harganya mahal, akhirnya pembelinya sepi. Nah, ini ditunjukkan oleh penjualnya yang pusing gara-gara harganya mahal sehingga tidak ada yang berminat untuk membeli. Begitu anak-anak, hukum permintaan. Paham ya? Kemampuan seseorang dalam melakukan permintaan berbeda-beda. Ini bisa disebabkan karena satu, harga barang. Pada saat harga barang mengalami proses kenaikan, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, ketika harga barang mengalami penurunan, permintaan akan semakin tinggi. Ini bisa kita buktikan ketika harga cabai dalam kondisi mahal, maka sedikit sekali masyarakat yang berkeinginan untuk beli. Sebaliknya, kalau sudah turun, baru mereka akan membeli meskipun dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mempengaruhi permintaan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaan akan tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka daya beli masyarakat akan menurun. Ini terbukti pada saat kondisi pandemi saat ini. Karena pendapatannya turun, maka mereka sedikit sekali untuk memenuhi kebutuhan yang macam-macam. Selanjutnya adalah selera masyarakat. Selera masyarakat, ketika selera masyarakat tinggi,
Meskipun dengan harga barang yang tinggi, maka mereka akan membelinya. Sebaliknya, pada saat kualitas barang ini menurun, maka selera masyarakat akan rendah. Ini ada kaitannya dengan kualitas barang. Pada saat kualitas barang itu bagus, maka masyarakat akan membelinya meskipun dalam kondisi yang mahal. Tapi kalau kualitas barangnya jelek, maka permintaan atau masyarakat akan sedikit sekali yang berkeinginan untuk membelinya. Berikutnya adalah harga barang lain. Harga barang lain ini tergantung pada barang pengganti atau substitusi dan barang pelengkap atau komplementernya. Semakin tinggi harga barang pengganti, maka akan semakin rendah masyarakat untuk membelinya. Sebaliknya, semakin rendah harga barang itu, maka semakin tinggi orang untuk membelinya. Misalkan sekarang orang yang mau beli gas LPG karena harganya murah, maka banyak sekali yang ingin untuk membeli gas. Akan tetapi minyak tanah karena harganya mahal, maka sedikit sekali orang yang berkeinginan untuk membeli minyak tanah. Berikutnya adalah jumlah penduduk. Sangat menentukan adanya faktor permintaan. Pada saat jumlah penduduk tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Sebaliknya, jumlah penduduk yang rendah, permintaan akan semakin tinggi. Berikutnya adalah perkiraan harga masa depan. Perkiraan harga masa depan, jika harga barang naik, maka konsumen akan menambah permintaannya sebelum harga barang tersebut mengalami proses kenaikan. Tetapi bila harga barang sudah turun, maka permintaan akan bertambah. Misalkan pada saat harga bensin itu naik, sebelum masyarakat mendengar bahwa bensin itu naik, maka mereka akan berbondong-bondong untuk membelinya. Seperti dahulu, karena tidak ada batasan, maka ketika bensin itu harganya naik, masyarakat sampai menimbunnya karena khawatir tidak kebagian. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikutnya adalah kurva permintaan. Apa itu anak-anak kurva permintaan? Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta atau jasa dan tingkat harga. Di sini disimpulkan bahwa antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga berbanding terbalik. Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi, ketika harga barang tinggi, maka permintaan akan menurun. Sebaiknya harga barang rendah, maka permintaan akan tinggi. Ini bisa digambarkan dalam sebuah kurva. Contoh, di sini ada tabel permintaan harga bakso per mangkok beserta kurva permintaan. Bisa digambarkan ketika harga barang itu 3.000 berarti murah kan? Jumlah yang membeli banyak. Sedangkan harga barang naik sedikit, jumlah pembelinya berkurang sedikit. Sampai harga bakso mencapai 5.000, jumlah permintaan atau yang membeli itu sedikit sekali. Bila digambarkan dalam sebuah kurva, di sini horizontal itu merupakan harga bakso, sedangkan garis vertikal adalah permintaan atau pembelinya. Kurva ini bergeser ke kanan, naik ke atas sebelah kiri. Diperhatikan anak-anak? Jadi yang pertama harga bakso 3.000, maka permintaannya 7, naik lagi. Harga bakso 3.500, permintaannya 6. Harga bakso 4.000, permintaan 5. Harga bakso
4.500 permintaan 4. Harga bakso 5.000 permintaan berjumlah 3. Inilah gambaran dari kurva permintaan. Sudah paham anak-anak? Coba dipelajari lagi ya. Sobat hebat dan pemirsa channel YouTube MTS Surya Buana Malang, selanjutnya akan kita bahas tentang pengertian penawaran atau supply. Penawaran merupakan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Dalam hal ini bisa kita bayangkan bahwa penawaran adalah penjual. Dalam kegiatan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya harga barang itu sendiri. Jadi karena penawaran ini berlaku untuk penjual, ketika harga barang itu naik, maka penjualnya akan senang sekali sehingga barang yang disediakan akan banyak. Berikutnya adalah pajak. Pada saat pajak itu naik, maka penawaran akan semakin tinggi. Sedangkan ketika pajak itu menurun, penawaran akan semakin turun. Ini adanya harga-harga barang yang dijual. Kalau barang yang dijual oleh penjual itu harganya tinggi, maka pajaknya tinggi. Sebaliknya, barang yang dijual itu rendah, maka pajaknya akan rendah. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan penawaran, di mana dalam proses teknologi itu dilakukan dengan canggih, maka jumlah penawaran akan tinggi. Sebaliknya, ketika teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan barang atau jasa itu rendah, maka penawaran akan rendah. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi sangat berpengaruh terhadap proses penawaran. Pada saat biaya produksi yang digunakan untuk berproduksi sangat tinggi, maka penawarannya akan tinggi harganya. Sebaliknya, biaya produksinya rendah, maka penawaran juga akan rendah. Selanjutnya adalah harapan mendapatkan laba. Penjual akan sangat senang sekali apabila laba yang dimiliki banyak sekali. Makanya ketika penawaran yang dilakukan oleh penjual itu banyak, maka laba yang diperoleh oleh penjual akan banyak. Sebaliknya, ketika penawaran yang ditawarkan oleh penjual itu sedikit, maka laba yang Berikut ini kita lihat hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan penjual atau produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini adalah penjual. Ini tabel yang bisa kita gambarkan dalam hukum penawaran. Seperti kurva permintaan tadi, kalau di kurva penawaran, tabel akan bergeser ke kiri, bawah, naik ke atas. Dan sifatnya berbanding lurus. Di mana di sini dicontohkan penjual jeruk. Ketika jeruk itu harganya murah, 4.500, maka penjualnya juga sedikit. Di sini hanya 50 per kilogram. Sedangkan selanjutnya ketika harga 4.750, penjual berangsur-angsur agak banyak. Ini ya, 60 orang. Berikutnya harga 5.000, penjualnya banyak sekali.
sampai di titik harga jeruk 6.000, maka penawarannya juga akan banyak sekali. Bila digambarkan di sini sama, di garis horizontal ini harga, sedangkan vertikal adalah jumlah penjual. Pada saat harga mencapai 4.500, maka penawarannya sedikit, di sini cuma 50. Sampai tertinggi pada saat harga Rp6.000, maka penawarannya semakin banyak, yaitu 110. Jadi bisa disimpulkan arah pergeseran garis kurva di sini adalah bergeser kiri bawah, kemudian naik ke atas. Begitulah hukum penawaran beserta kurva penawaran. Dalam proses penawaran, jenis penawaran ada dua, yaitu penawaran yang sifatnya individu, itu banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi melakukan transaksi online itu dalam bentuk penawaran individu. Sedangkan penawaran pasar, penawaran yang dilakukan di tempat umum pada umumnya, bisa di pasar tradisional maupun pasar modern. Sobat hebat, dari kurva permintaan dan penawaran tadi, apabila kita gabung, kemudian memperoleh harga yang sama, maka muncullah suatu harga keseimbangan. Di sini dikatakan bahwa harga keseimbangan merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Di sini saya kasih garis merah ya. Di sini kalau kita lihat berdasarkan tabel, di sini ditunjukkan ini harga per potong penawaran kaos, di mana harga itu berkisar antara 50.000 sampai 10.000. Sedangkan dalam permintaan atau di sini sebagai pembeli, ketika harga 50.000, maka permintaan akan sedikit karena harganya mahal. Akan tetapi pada saat harga kaos itu murah 10.000, maka permintaan akan tinggi sekali. Sebaliknya, berlaku untuk penawaran atau penjual pada saat harga 50.000 karena harganya mahal, maka yang jual banyak sekali. Di sini ada 3.000. Sedangkan ketika harga kaos mencapai 10.000, maka penawaran dalam kegiatan penjualan akan sedikit sekali, karena kalau penjual mau menjual harga dengan harga murah, maka dia akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Jadi dari kurva permintaan, demand, dan penawaran supply, bila digabung gambarnya seperti ini dan akan mencapai titik keseimbangan, atau dilihat di sini. Jadi ketika harga kaos per potong 30.000, di sini permintaan 2.000 dan penawaran 2.000 pula. Ini berarti harganya sama atau seimbang. Sobat hebat masa surga, selanjutnya silahkan dikerjakan tugas. Ini silahkan dikerjakan di buku tulisnya, baru nanti disalin di GC. Nanti kalau ada permasalahan, silahkan disampaikan melalui forum atau WA. Dipahami dulu ya. Sobat hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi penjelasan tentang tema permintaan dan penawaran. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.